Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Samsul Arifin, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Widya Dharma, Fakultas Bahasa dan Seni. NIDN saya 0719079101, NUPTK 20517696701300243. Melalui video ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dengan tujuan untuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada semester genap tahun ajaran 2026 ini, saya mengajar mata kuliah pembelajaran inovatif yang memiliki beban 2 SKS. Saat ini saya memaparkan mata kuliah pembelajaran inovatif. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib, kurikulum institusional dan diterima oleh mahasiswa di semester 3. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa agar mampu menguraikan pengetahuan dasar tentang pembelajaran inovatif dengan konteks AI yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan etika dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. CPL 4 mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. CPL 8 mampu melakukan penelitian dengan menggunakan teori dan metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia. CPL 10 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan data untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi serta menyusun deskripsi hasil kajian ilmiah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran inovatif. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelajaran inovatif secara rinci dan runtut. CPMK 2, mahasiswa mampu untuk merancang model pembelajaran PJBL. Kemudian CPMK 4, implementasi pembelajaran inovatif yang akan dilakukan oleh mahasiswa secara integritas dengan data yang ada. Deskripsi mata kuliah pembelajaran inovatif sebagai berikut. Mata kuliah ini memberikan landasan awal bagi mahasiswa dalam menguasai metode-metode pembelajaran inovatif dan mampu menerapkan kepada siswa berbasis TIK dengan mengintegrasikan kegiatan terstruktur dan mandiri serta menghasilkan artikel atau makalah yang dipresentasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang sehat lahir dan batin, dengan kondisi yang bahagia lahir dan batin, dan semoga aura kita tetap menjadi aura positif bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka materi siang hari ini dengan doa keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik kawan-kawan sekalian, ini masuk semua ya. Tidak ada yang tidak masuk ya. Tadi Mbak karena ada keperluan, tapi alhamdulillah bisa masuk kelas dengan waktu yang tepat. Baik teman-teman, sekarang materinya adalah terkait strategi model pembelajaran inovatif. Di era digital dan abad 21 ini, pembelajaran inovatif itu wajib kita butuhkan dan harus kita terapkan. Apalagi di era yang sangat cepat ini, tidak bisa memilah mana yang nyata, fakta, dan hoax atau palsu. Maka di pembelajaran inovatif, harapan saya kalian semua bisa dan mampu untuk mengendalikan, satu, mengontrolkan, dan juga bagaimana bisa memanajemen pembelajaran di dalam kelas itu lebih variatif. Terkadang peserta didik kita itu jenuh. Mereka akan mampu menangkap materi hanya sebatas 10-15 menit di awal. Selebihnya mereka akan alasan izin ke kamar mandi, kemudian keluar kelas tidak balik kembali,
ada yang mengganggu temannya tidur, itu fakta. Karena memang tidak inovatif, tidak ada perkembangan-perkembangan yang signifikan. Akhirnya jenuh, berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Duduk diam mendengarkan secara pasif masih masuk. Dan murid pun sampai 1 jam penuh pembelajaran mendengarkan masih bisa. Tapi kalau saat ini sulit. Ya karena banyak faktor yang kemudian menjadi eksternal yang sangat luar biasa untuk perkembangan generasi saat ini. Lah mengapa harus inovatif? Satu ini, perkembangan teknologi AI. Ini tanpa kita sadari perkembangan ini begitu cepat. Setiap hari. Iya kan? Makanya kita sekarang ini membedakan yang asli dengan yang palsu sulit. Saya saja dengan rambut pendek ini dibuatkan oleh AI dengan rambut gondrong, teman-teman kaget, wih kapan kamu gondrong? So, ternyata semuanya terkecoh karena perkembangan teknologi AI ini ya sangat luar biasa. Apapun yang susah menjadi mudah, apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian generasi masa kini ini membutuhkan keterlibatan aktif, bukan sekadar mendengarkan. Mereka perlu untuk aksi dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, kita berikan. Kalau hanya monoton materi dalam satu pelajaran penuh, sudah alamat nanti proses pembelajarannya tidak akan kondusif dan monoton. Mereka akan gelabakan dan tidak fokus kepada teman-teman dalam memberikan materi tadi. Di kompetensi abad 21 ada 4 poin yang kemudian harus teman-teman bisa aplikasikan dan harus dilakukan, ya. Dan ini saling berkaitan. Pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Kritis di sini dalam arti bukan kritis harus diinfus, bukan ya. Ini kritis dalam artian kritis yang mampu benar-benar bisa memahami. Misal dalam satu kelas ada 20 anak. Jadi dalam 20 anak tadi itu bukan hanya sekadar ya sudah fokus saya di 1A anak ini, tidak. 20 anak ini pasti memiliki daya ingat, perkembangan, tolak ukur yang berbeda-beda. Maka dalam berpikir kritis ini kita mampu untuk memilah, memfilter, dan juga bagaimana kita mampu untuk mengatur ritme pertanyaan kita kepada mereka. Timbal baliknya bagaimana. Sehingga kelas menjadi hidup, tidak monoton, kemudian bervariatif, ya. Yang kedua adalah kreativitas. Lah kreativitas di sini adalah dinamis. Dinamis dalam arti tidak selalu persoalannya materi, tetapi bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada ice breaking, ya. Kemudian ada pengalaman hidup yang mampu dikaitkan dengan materi. Bahasa Indonesia ini sangat fleksibel, dinamis. Semua aspek masuk. Sosiologi masuk. Apalagi PKN, ilmu pendidikan kewarganegaraan masuk bahasa Indonesia. Artinya masuk di sini bisa kita korelasikan. Bahasa Indonesia itu luas, ya kan? Sastra pun mencakup aspek apa? Ya sosiologi sastra, psikologi sastra. Tentang psikologi kita mempelajari itu. Tentang psikolinguistik sastra. Jadi semua aspek yang seharusnya tidak kita selami, kita selami. Kita mampu untuk memahami itu. Yang ketiga ada collaboration, ada kolaborasi. Kolaborasi di sini ya bisa bentuk kelompok, bisa kemudian bukan hanya guru yang atau kita yang selaku pendidik yang bertanya, tetapi mereka juga bisa mempertanyakan hal apapun kepada kita. Dan kita juga harus menguasai semua wawasan. Kadang generasi saat ini, apalagi yang SMA ya, SMA, SMK ya, mereka itu sebenarnya mengetes kita dalam hal pertanyaan apapun. Kalau kita nggak bisa, mereka akan puas menertawakan kita. Maka kolaborasi ini penting agar menjaga tidak adanya mereka atau peserta didik meremehkan kita selaku pendidik. Mereka meremehkan dalam artian itu wawasan yang sangat kompleks itu tadi ya. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi di sini adalah bagaimana kemudian untuk komunikasi satu arah jangan sampai dilakukan. Artinya satu arah ini yang pintar saja hanya kita perhatikan, tetapi yang nggak pintar atau yang slow learn
kita biarkan. Nah, ini kemudian menjadi timpang komunikasinya. Maka 4 aspek ini harus kita seimbangkan, harus kita pikirkan bagaimana kemudian di dalam satu kelas 20 anak ini mampu memahami materi yang teman-teman sampaikan dengan caranya masing-masing. Jangan sampai metode yang teman-teman sampaikan ya hanya bisa dipahami oleh 3-4 anak dalam satu kelas 20 anak ini, saya rasa kurang relevan. Sangat penting sekali karena nanti di lapangan itu pasti teman-teman menemukan beberapa murid yang dia bisa tetapi mencari alasan untuk mendapatkan perhatian, apalagi semisal gurunya atau pendidiknya perempuan. Yang terutama siswa laki-laki itu kadang mencari perhatian dengan berbagai cara. Lah kita sebagai pendidik juga harus mampu untuk mengkondisikan situasi-situasi seperti itu. Inovatif ini tidak akan bisa terjadi dan tercapai kalau teman-teman tidak bisa menguasai kelas. Kalau cuma 7-10 masih aman. Tapi kalau sudah 20-30 dalam satu kelas, wah sulit. Sulit ya. Sulitnya dalam arti kita bisa-bisa materi yang bagus, materi yang sudah matang, kita juga persiapan sudah matang, tetapi tidak bisa menguasai kelas. Ya maka tidak balance ya. Maka 4 aspek ini bisa kita lakukan kalau kita mampu satu, menguasai dulu situasi kelas, memahami dulu karakter-karakter yang ada dalam kelas itu. Kalau kita sudah mampu menguasai itu, maka nanti materi yang kita sampaikan masuk. Pembawaan yang kita berikan juga nanti akan mengena kepada mereka. Gitu ya. Selanjutnya, jenis model pembelajaran yang saat ini terjadi, kategorisasi berdasarkan metodologinya, caranya ya. Pembelajaran kooperatif. Nah, kooperatif di sini adalah bagaimana kita mampu aware perhatian lebih kepada anak. Kadang latar belakang anak ini kan berbeda-beda. Ada yang keluarganya harmonis, ada yang keluarganya broken home atau cerai. Dan itu juga mengganggu psikis mereka terhadap kelas. Mungkin untuk personal nggak masalah, tetapi kalau mengganggu teman yang lain, ini pasti. Di dalam satu kelas pasti ada gap-gapan, geng-gengan yang kemudian akan mengganggu stabilitas proses pembelajaran. Lah, gunanya pembelajaran kooperatif ini adalah agar teman-teman menguasai dan memahami bagaimana karakter satu dengan yang lain sehingga memudahkan memfilter. Oh, ternyata si Joko ini tipenya adalah tipe eksistensi. Saya harus pendekatannya dengan cara seperti ini. Sehingga ketika pembelajaran kita mulai, si Joko berulah, kita mampu menarik kartu asnya. Joko, tolong diam. Kalau mereka sudah nyaman kepada kita, aware kepada kita, mereka juga akan pasti respect pada kita. Pembelajaran bisa kita mulai dengan secara kooperatif ini. Sulit, ya memang, tetapi bukan tidak bisa, bukan berarti tidak bisa ya. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Masalah di sini adalah nanti ada studi kasus. Contoh teman-teman ini di Bahasa Indonesia ada teks observasi, ada teks eksplanasi, ada teks puisi, ada cerita rakyat, sastra dan sebagainya, non sastra. Lah ini bisa dibenturkan menjadi studi kasus masalah dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Makanya kita sebagai pendidik nantinya itu mampu menguasai semua wawasan. Baik itu gosip selebriti, baik itu naik turunnya saham, geopolitik BBM naik turun, perang antara Iran dan juga Amerika atau Israel, itu harus kita kuasai. Kenapa? Karena nantinya studi kasus yang kemudian terjadi ini bisa kita benturkan dengan materi kita. Teks eksplanasi atau tentang peristiwa di dalam buku paket siswa atau peserta didik, itu yang dimunculkan adalah tentang kejadian peristiwa alam, kemudian biasanya tentang ilmu alam atau biologis, itu kan materi lain, tetapi tertampung dalam. Jadi bahasa Indonesia ini adalah induk dari segala mata pelajaran di semua sekolah. Sehingga pembelajaran berbasis masalah ini juga akan menjadikan pembelajaran kooperatif. Mereka akan tertantang, kemudian merasa dirinya diperhatikan karena setiap basis masalah yang mereka miliki itu akan nanti dituangkan dalam pembelajaran. Gak apa-apa mereka semisal
memberikan masukan kepada kita, kita terima, kita tampung selagi itu positif. Kemudian ada pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini teman-teman juga mampu bisa terapkan ketika ada siswa yang kemudian sangat-sangat perlu perhatian khusus. Nah, ini nanti kita sendirikan, kita bedakan. Artinya dibedakan itu ada perhatian khusus kepada mereka, perhatian yang lebih pada mereka dari hati ke hati. Terkadang mereka itu tidak mampu menyerap ilmu yang kita berikan ya karena faktor lain, latar belakang lain, baik keluarganya atau dirinya sendiri atau faktor eksternal di luar keluarganya. Apakah itu wajib Pak kita lakukan? Wajib dan tidak wajib itu adalah tergantung dari hati nurani kita untuk bisa mampu memberikan yang terbaik kepada mereka. Toh itu juga bagian dari Tridharma perguruan tinggi kita ya kan. Ada penelitian, ada pendidikan dan pengabdian. Lah salah satu pengabdian kita ini ya seperti itu. Dengan cara pendekatan-pendekatan humanis. Ya. Implementasinya di kelas, langkah awal bagi pendidik. Lah, langkah awalnya ketika kemudian kita memberikan pembelajaran inovatif itu harus lebih efisien dan jangan sampai monoton. Yang kedua, yang selanjutnya, keuntungan modal aktif adalah dampak positifnya itu adalah partisipasi siswa akan terkontrol dengan mudah, berpikir kritisnya juga akan saling berkaitan dan kemandirian belajarnya juga akan lebih positif. Tantangannya adalah mengatasi hambatan dalam kurikulum. Nah, ini bahasa Spanyol, teman-teman nggak paham itu. Mengatasi hambatan ini bagaimana? Mengatasi hambatan ini bagaimana? Ketika kemudian kita memberikan solusi kepada mereka tentang materi kita, maka kita harus juga memberikan apa? Selain solusi, pertanyaan timbal balik agar mereka itu mampu menjawab dengan kemandirian pola pikir mereka. Evaluasinya adalah penilaian formatif pasti, karena ini berkaitan dengan penilaian yang akan menjadi catatan di rapot mereka masing-masing. Ada sumatif, kemudian umpan balik. Nah ini juga penting, kenapa? Karena bisa dan mampu memberikan evaluasi. Oh ternyata selama beberapa pekan ini anak ini mampu untuk mengikuti materi yang saya berikan. Dan hasilnya juga baik. Itu juga ada umpan balik ya. Nah teknologi dalam pembelajaran ya. Jadi kalau teman-teman harus memainkan alat digital modern dalam pembelajaran, entah itu berbentuk di lab bahasa atau kemudian membawa laptop masing-masing atau HP, kemudian di barcode scan di layar, itu juga boleh. Kemudian ada strategi masa depan, bagaimana fleksibilitas materi, jadi fleksibel. Materi 20%, 80% praktik. Udah, lepaskan mereka tapi dikontrol. Kemudian literasi digital juga digalakkan karena ini juga bagian dari prosentase atau bagian dari perkembangan abad 21. Dan terakhir kolaborasi global, artinya bagaimana teman-teman juga mampu untuk mengusahakan mereka menjaring korelasi dengan dunia luar, di luar kelas mereka masing-masing. Oke, dari saya seperti itu dulu. Terima kasih, mari berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik. Ada pertanyaan dari sini? Kan tadi materinya tentang pembelajaran inovatif. Nah, ketika semisal kita sebagai guru sudah mengupayakan menggunakan pembelajaran yang inovatif, tapi siswanya tidak berminat. Contohnya ketika ada di pembelajaran jamnya itu di jam krusial seperti setelah sholat duhur, itu kan pasti anak-anak sudah mulai jam-jam capek, ngantuk. Nah itu ketika guru masuk, terus kemudian kita sudah memberikan pembelajaran yang mungkin dengan menggunakan Kahoot atau word wall, itu kan sudah gaming banget gitu ya. Tapi siswanya tidak aware, tidak minat atau ngantuk, sudah ngantuk. Ini gimana caranya kita bisa mengondisikan siswa tersebut? Berbicara masalah ngantuk berarti kita masuk ke fisik. Harus ada ice breaking yang dilakukan secara fisik, entah itu berdiri semua atau di luar kelas kita gerak bersama. Itu mungkin
paling tidak 5 menit di awal mereka akan fresh ya. Kalau 5 menit ke belakang, itu tergantung dari teman. Makanya kalau berbicara masalah ngantuk, kalau lebih ke fisik berarti kita ice breakingnya di fisik, ice breaking di fisik. Dan kalau kemudian kahut ataupun yang lain semacam permainan-permainan itu, kuisis dan sebagainya, itu jangan sering-sering. Kenapa? Karena kadang mereka itu iki lagi, ini lagi. Jadi harus ada bervariatif. Bisa di luar lapangan, di luar kelas, kemudian di lapangan berkumpul, memberikan materi di luar. Jadi mereka memiliki nuansa yang baru, tidak hanya di kelas. Saya rasa itu Mbak Arum yang bisa diberikan solusi sementara seperti itu. Ada lagi tambahan? Ya, izin bertanya. Siap. Jadi saya sendiri belum menjadi guru, tetapi saya mempunyai pengalaman pengajar bimbel begitu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran inovatif, terkadang ketika saya mengaplikasikan hal itu pada satu anak, hal itu relevan, hal itu memang ada efeknya begitu. Lantas kemudian ketika saya mengaplikasikan kepada anak yang kedua, hal itu tidak berefek sama sekali. Nah, tolok ukur dari keberhasilan pembelajaran inovatif itu sebenarnya dari apa sih Pak? Apakah dari muridnya atau dari pengajarnya atau dari aspek-aspek yang lain begitu? Jadi semuanya itu keterkaitan antara pengajar dan juga peserta didik. Kenapa kemudian peserta didik A mampu kita terapkan dengan metode A, tapi dengan peserta didik B dengan metode A mereka tidak mampu lah. Ini makanya kita cari chemistry latar belakang mereka seperti apa. Apakah latar belakang mereka ini sama, keluar dari keluarga yang harmonis, ataukah salah satunya kadang malah ada bertolak belakang, tidak harmonis keluarganya, tetapi anaknya semangat luar biasa. Maka itulah tadi kemudian kita sebagai pendidik bukan hanya mengajar saja, tetapi juga bagaimana mampu untuk memberikan stimulan-stimulan secara emosional, secara mungkin religional, sehingga mereka seakan-akan perhatiannya itu, oh iya ya ternyata di sekolah saya memiliki orang yang lebih perhatian daripada di rumah. Artinya kenyamanan itu terbentuk sehingga mereka ketika sekolah otomatis mereka akan semangat. Kenapa? Satu, ada orang yang mampu menampung kesedihan dan menampung keluh kesah mereka. Itu saja sih, karena menurut saya itu terpenting. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman mampu menguasai itu, mereka akan menularkan kepada teman-temannya. Itu kadang anak yang tidak bisa mampu menyerap materi atau tidak pintar itu bukan berarti mereka bodoh, tetapi pendekatan-pendekatan kita sebagai pendidik itu harus lebih intens agar mereka mampu terbuka, mampu semangat lagi dalam hidup. Kadang ada traumatik yang kadang tidak disampaikan mereka kepada kita. Itu sih, makanya saya tidak pernah menjudge anak itu bodoh atau tidak pintar, karena ada klasifikasi atau kemampuan yang mungkin kita belum mengetahuinya karena belum ada pendekatan secara emosional. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Waktunya sudah selesai. Mari kita akhiri materi di siang ini dengan kondisi yang fresh. Semoga ke depan pertemuan selanjutnya kita mampu bertemu dengan kondisi yang sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.